Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita diajak oleh gereja untuk menemukan kembali spiritualitas misi dalam hidup gereja. Maka kita merayakan peringatan atau pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam Pelindung Misi. Misi tentu saja berkaitan dengan iman, tetapi iman yang hidup. Maka mari kita baca dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20 yang mencerminkan sebuah misi tentang kehidupan. Ini bunyinya. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, misi itu dikaitkan dengan kebangkitan. Misi itu bukan dibatasi untuk mewartakan Injil pertobatan bangsa-bangsa, tidak. Lebih dari itu, misi itu berkaitan dengan kebangkitan. Maka baik kalau saya baca kembali bagaimana Markus menempatkan misi dalam konteks kebangkitan. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata yang menarik adalah mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan makhluk yang tertinggi adalah manusia. Maka warta kebangkitan itu akan menjadi bagian istimewa dari makhluk yang tertinggi, yaitu manusia. Maka jelas bahwa misi itu dikaitkan dengan konteks kebangkitan Tuhan, di mana manusia diberi bukti akan penciptaan kembali yang sempurna. Jadi misi adalah kita pahami dalam konteks pemikiran Yesus yang demikian, yang tentu saja diungkapkan kembali oleh Santo Markus, penulis Injil, kepada kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka kita harus melihat kembali bagaimana kekayaan hidup gereja, terutama gereja Katolik, yang sangat menekankan dengan kata sakramen, sebuah tanda yang menghidupkan. Tanda Tuhan akan menyempurnakan dan memulihkan hidup kita dengan tanda-tandanya. Dan melalui tanda-tanda itu kita mengenal kuasa Tuhan yang memulihkan. Dari yang namanya sakramen baptis, sakramen ekaristi yang memberi kekuatan kepada kita, menyatukan kita dengan Tuhan, sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi, sakramen imamat dan sakramen perkawinan, di mana kita diikutsertakan dalam menyelamatkan dunia. Para imam melalui liturginya, mereka yang menikah melalui karya-karya duniawi, dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen yang akan memberikan kepada orang-orang yang dalam terminal akan menghadap Bapa. Di situ orang dipulihkan kembali kebaikan Tuhan yang akan membuat dia merasa tenang dan sanggup untuk berdiri di hadapan Bapa dengan sukacita. Dan karena itu, siapa yang percaya diberi tanda-tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Demikian kata Yesus yang dicatat oleh Markus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita harus cukup rendah hati untuk memahami Injil ini. Karena apa? Semua yang hebat-hebat tadi sebetulnya adalah tanda. Kalau kita lihat, maka Tuhan sebetulnya sedang menampakkan kuasanya. Ketika tanda-tanda itu tidak ada, apakah kita kemudian menyimpulkan begitu saja kuasa Tuhan tidak ada? Tanda itu adalah sarana, bukan kuasa itu. Dengan pada dasarnya tanda itu adalah sarana, bukan kuasa itu sendiri. Seperti Anda melihat sebuah tanda di jalan, itu tanda. Tapi di balik tanda itu ada kuasa yang mengaturnya. Maka kalau Anda melanggar tanda-tanda lalu lintas, ya akan ada kuasa yang akan menghukum Anda. Jadi yang terpenting bukan tandanya itu, tapi kuasa yang mengaturnya, kuasa yang memulihkan. Dan sesudah berbicara tentang yang hebat-hebat tadi, Yesus kemudian naik ke surga, terangkat ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Dengan semangat pemulihan itulah, maka para murid kemudian menjadi berani. Maka pergilah para murid memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Jadi sangat jelas bahwa tanda-tanda itu merupakan sebuah sign, pertanda bahwa Tuhan turut bekerja. Maka apabila kita memasuki masa Advent ini dengan berbagai macam tanda, misalkan kita memasang Corona Advent, minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, itu adalah tanda. Dalam tanda itu kita menemukan kasih Tuhan. Selamat menempuh masa Advent dengan sukacita, karena Tuhan datang untuk memulihkan dengan tanda-tanda cintanya. Shalom.